Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan dampak tidak mampu menjaga lisan yang meliputi 1. Jenis-jenis perkataan dalam Al-Quran, dan yang kedua, dampak tidak mampu menjaga lisan. Dalil yang menunjukkan jenis-jenis perkataan dalam Al-Quran berikut ini. Jenis-jenis perkataan yang baik dalam Al-Quran ada 6. 1. Qaulan ma'rufa, artinya perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 5. 2. Qaulan sadida, artinya perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa 9. 3. Qaulan layyina, artinya perkataan yang lembut. Quran Surat Toha 44. 4. Qaulan maysura, artinya perkataan yang pantas. Quran Surat Al-Isra 28. 5. Qaulan baligho, artinya perkataan yang membekas pada jiwa. Al-Quran Surat An-Nisa 63. 6. Qaulan karima, artinya perkataan yang memuliakan. Al-Quran Surat Al-Isra 23. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan jenis-jenis perkataan dalam Al-Quran, yaitu kita dianjurkan untuk berkata yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, menghormati orang lain, layak, dan harus baik. Untuk selanjutnya, dampak dari tidak mampu menjaga lisan, penjelasannya berikut ini. Dampak tidak menjaga lisan. 1. Mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda Islamnya seseorang itu baik, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak penting menurut agama. Hadis riwayat Muslim. 2. Banyak mengucapkan kata-kata bohong. Ayatul munafik salas. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Bila berkata bohong, bila berjanji mengingkari, bila dipercaya khianat. Hadis riwayat Bukhari. 3. Permusuhan dan dendam. Inna abghadar rijali ilallah al-alatul khasim. Orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang menaruh dendam kesumat atau bertengkar. Hadis riwayat Muslim. 4. Rajin mengumpat dan mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 1. 5. Menyukai lagu-lagu yang membangkitkan syahwat. Orang beriman harus mampu menahan nafsu yang menyesatkan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Quran Surat An-Nazi'at 40.
6. Banyak berbicara yang tidak ada isinya atau omong kosong. Orang beriman harus mampu menghindari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Al-Mu'minun ayat 3. 7. Suka bersenda gurau menjelekkan orang lain. Fatakhattumuhum sihriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhu tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Al-Mu'minun 110. 8. Menertawakan, merendahkan orang lain dan memanggil dengan panggilan buruk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan atau menertawakan kaum yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Jangan pula sekelompok wanita menertawakan kelompok wanita yang lain. Boleh jadi yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Al-Hujurat ayat 11. 9. Rajin membuka aib orang lain. Orang beriman tidak akan membuka aib atau rahasia orang lain. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudara yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. 10. Berjanji dan sumpah palsu. Salatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Qol faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa miror. Qala Abu Dzar khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qal al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhibi. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara, dipandang, dan disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Abu Dzar berkata, lalu Rasulullah SAW menyebutkannya 3 kali. Abu Dzar pun berkata, mereka celaka dan merugi.
"Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah orang yang menjulurkan bajunya atau kain bawahnya, orang yang mengukit-ngukit pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang dampak tidak mampu menjaga lisan yang akan menimbulkan permusuhan, perolok-olokan, membuka aib orang lain, sumpah dan janji palsu, bicara yang kasar, omong kosong, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, melindungi kita untuk melakukan hal-hal yang diridhoinya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.